Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang. Nah, hari ini kita akan masuk ke kuliah kita di pertemuan pertama ya, untuk mata kuliah Information Security. Tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channelnya Nanang, diklik dulu ya tombol subscribe yang ada di bawah video ini agar channel ini semakin berkembang dan menghadirkan informasi yang bermanfaat seputar dunia IT ya. Nah, ngomongin soal information security, ya apa itu information security ya? Information security itulah merupakan perlindungan ya, atau protection untuk informasi dan sistem informasi ya dari akses-akses yang tidak sah atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi baik itu penggunaan ya, kemudian pengungkapan informasi atau ada gangguan atau modifikasi atau bahkan penghancuran ya. Jadi supaya kenapa? Supaya keamanan informasi ini menjamin adanya yang namanya confidentiality ya, kemudian integrity serta availability ya. Nah, itu adalah 3 hal mendasar di dalam keamanan informasi. Nah, apa saja komponen atau elemen-elemen dari information security? Nah, yang pertama itu adalah bahwa information security itu mendukung misi dari organisasi itu ya, perusahaan atau lembaga dan sebagainya seperti itu. Jadi itu adalah merupakan elemen pertama dari information security ya, mendukung misi dari organisasi. Jadi harus selaras ya. Nah, yang kedua itu merupakan bagian yang terpadu ya dari manajemen information security tersebut. Nah, yang ketiga ya, bahwa information security itu diimplementasikan ya, sehingga resikonya ya, itu sepadan ya dengan manfaatnya. Ya. Yang keempat, peranan dan tanggung jawab dari information security itu dibuat secara eksplisit atau jelas ya, dinyatakan dengan jelas. Nah, kemudian yang kelima itu information security itu merupakan tanggung jawab dari sistem owner ya di dalam organisasinya. Jadi siapa-siapa yang bertanggung jawab, sistem pemilik dari sistem tersebut bertanggung jawab untuk information security dari organisasi mereka. Dan yang keenam, komponen yang keenam dari information security itu adalah information security itu membutuhkan ya pendekatan yang komprehensif, menyeluruh dan terpadu ya. Jadi nggak bisa bicara sepotong-sepotong untuk information security, itu harus merupakan pendekatan yang terpadu maupun menyeluruh. Yang ketujuh, itu harus ada asesmen ya, dan pengawasan itu secara berkala atau reguler. Dan yang kedelapan itu adalah information security itu diatur oleh faktor-faktor yang berhubungan erat dengan budaya dan sosial. Itu 8 dari komponen dari information security. Nah, kenapa information security itu penting? Yang pertama itu adalah pemerintah ya, government, kemudian perusahaan ya,
dan juga individu atau orang perorangan itu menyimpan informasi saat ini secara elektronik ya. Jadi informasi saat ini disimpan secara elektronik ya. Contoh sederhana itu adalah misalkan KTP, sudah KTP elektronik, kemudian data pasien di rumah sakit juga secara elektronik dan sebagainya ya, di bank juga seperti itu. Kemudian yang kedua, jadi penggunaan informasi ini ya meningkat ya. Nilai dari informasi tadi itu adalah meningkat ya. Nah, hati-hati karena informasinya juga bisa disalahgunakan ya. Nah, ancamannya juga sudah semakin banyak saat ini. Ya, mungkin kamu pernah dengar tentang kasus kebocoran data BPJS, kemudian kasus di marketplace dan sebagainya yang katanya dijual di dark web seperti itu ya. Nah, ini hati-hati ya, karena ancaman terhadap information security ini semakin lama semakin meningkat karena penggunaan data secara elektronik tersebut ya. Nah, ngomongin keamanan informasi, kita tidak bisa lepas yang namanya CIA. Apa itu CIA? Kita bukan ngomongin soal Badan Intelijen Amerika atau US, tapi ini adalah akronim dari confidentiality, kemudian integrity, dan juga availability. Jadi ini adalah 3 komponen dari information security CIA ya. Ingat CIA berarti ingat badan intelijen ya. Confidentiality, apa itu confidentiality ya? Jadi confidentiality itu adalah informasi itu ya bisa diakses ya, bisa diakses dan diungkapkan ya, termasuk bagaimana melindungi kerahasiaan pribadi dan informasi yang sifatnya proprietary ya, informasi yang sifatnya rahasia yaitu. Jadi informasi ini nggak bisa sembarangan orang mengakses ya. Jadi terbatas. Jadi data-data, misalkan data-data kesehatan, data-data penyakit seseorang itu nggak bisa diakses oleh sembarangan ya, harus diakses oleh dokter maupun tenaga medis ya, seperti itu. Kemudian juga data-data yang ada misalkan untuk bank itu nggak bisa diakses oleh sembarang orang ya. Jadi harus konfidensial ya, harus rahasia. Nah, ini merupakan prinsip pertama dari information security CIA. Yang kedua, prinsip kedua adalah integrity. Nah, apa itu integrity? Jadi perubahan informasi tersebut nggak sembarangan. Jadi informasi tersebut haruslah dirubah ya, menggunakan cara-cara yang sah. Jadi tidak boleh informasi itu dirubah di luar prosedur seperti itu ya. Jadi modifikasi yang tidak berhak itu tidak akan diberikan. Informasi tersebut harus asli. Jadi misalkan begini, kalau kita mengambil uang di bank, kemudian kan pasti saldonya itu berkurang. Ya nggak bisa misalkan petugas bank tersebut diam-diam tanpa pengetahuan kita dia ngambil uangnya ya, uang kita, terus dia merubah nilainya. Nah, itu nggak bisa ya, karena perubahan seperti itu adalah tidak sah ya. Seperti itu maksudnya integrity. Atau
uang kita itu dibobol misalkan di ATM oleh komplotan. Nah, itu juga tidak integrity seperti itu. Nah, integrity itu ada dua. Yang pertama itulah data integrity, yang kedua itu adalah sistem integrity. Data integrity itu adalah perlindungan data, ya. Jadi data tersebut tidak boleh dirubah dengan cara-cara yang tidak sah. Nah, data integrity itu mencakup data yang disimpan, kemudian selama diproses dan juga pada saat data tersebut itu berjalan, ya, yang disebut dengan data integrity. Kemudian sistem integrity, nah sistem integrity juga sama, ya. Jadi sistem itu tidak boleh berubah dengan cara-cara yang tidak bertanggung jawab. Jadi misalkan manipulasi, ya, kemudian sengaja maupun tidak sengaja, ya, sistem itu tidak boleh berubah. Nah, kemudian prinsip ketiga dari information security itu adalah availability. Nah, availability itu maksudnya informasi itu bisa diakses, bisa tersedia saat mau diakses dan mau digunakan, ya. Artinya kapanpun dibutuhkan datanya itu tersedia. Itu maksud dari availability. Nah, kemudian bicara soal keamanan dari informasi, ya, itu ada sesuatu yang disebut dengan ancaman, ya, kemudian kerentanan dan juga serangan terhadap information security. Nah, apa itu ancaman? Nah, ancaman itu adalah apapun, ya, yang sifatnya itu membuat merugikan dari organisasi, ya, misalnya misi, fungsi, ya, kemudian citra atau reputasi dari organisasi, ya, aset dari organisasi, individu, ya, apapun itu, ya, melalui cara-cara yang tidak sah, ya, merusak, mengungkapkan atau memodifikasi informasi dan juga membuat dari layanan tersebut itu tidak berfungsi. Nah, ini merupakan ancaman, ya, merupakan ancaman dari information security. Jadi apapun yang sifatnya merusak atau merugikan itu mengancam atau disebut dengan threat untuk information security. Nah, threat itu kita bagi dua, ada threat source dan juga threat event. Threat source itu sumber dari ancaman itu adalah yang kita bagi lagi threat source, ya. Sumber ancaman itu ada yang adversarial dan non adversarial. Nah, adversarial itu maksudnya itu adalah threat source, ya, yang bisa berupa individu, grup, organisasi atau entitas yang mau mencoba untuk, ya, mengeksploitasi ketergantungan dari organisasi tersebut di cyber resource, ya. Jadi ini entitasnya, ya, entitas tersebut. Jadi siapapun itu termasuk pegawai, ya, kemudian user dan maupun trusted user yang dipercaya itu bisa merugikan sistem dari organisasi, bisa menipu mereka, bisa merusak. Dan ini tetap merupakan sumber ancaman. Jadi ancaman itu nggak melulu kita bicara soal orang luar, ya. Bahkan orang dalam pun sendiri itu bisa menjadi ancaman. Hati-hati. Nah, kalau yang non adversarial itu adalah
biasanya ya itu adalah bencana alam ya, atau kesalahan yang dilakukan oleh individu saat mereka bekerja. Ini yang non-adversarial threat source yang sifatnya non-adversarial. Nah, kemudian ada yang namanya threat event. Nah, kalau sistem itu vulnerable, maksudnya punya celah keamanan, nah ini threat source ini bisa mengakibatkan terjadinya threat event. Nah, threat event ini adalah insiden atau situasi di mana secara sistem dia berpotensi untuk menyebabkan dampak yang merugikan di sistem tersebut. Ya. Terjadi threat event. Jadi misalkan ada hacker, ya, dia menginstal keystroke monitor. Ya. Jadi apapun informasi yang ada di organisasi tersebut, ya, itu dikirimkan datanya ke hacker tersebut, ya, sehingga mengancam kerahasiaan dari informasi yang disimpan di sistem tersebut. Nah, jadi sistemnya kalau sistemnya vulnerable atau ada celah dikit aja, nah itu bisa mengakibatkan informasinya itu nggak aman. Nah, contohnya apa yang adversarial threat source dan event? Pertama itulah kecurangan dan pencurian. Terus yang kedua, ancaman dari orang internal, insider threat. Kemudian hacker yang tidak bertanggung jawab. Dan juga kode-kode yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Penipuan dan pencurian. Jadi bisa dicurangi ya, sistem itu bisa dicurangi. Contohnya yang sering kejadian di bank. Jadi pegawai itu mencurangi sistem sehingga dia bisa ngambil uang nasabah. Ya. Hati-hati nih. Ya. Kemudian juga contoh kasus lain misalkan ATM dibobol. Ya. Itu dia menggandakan kartu ATM, si komplotan penipu. Nanti juga bahkan cara-cara yang pencurian dan curangan. Nah, kemudian ancaman orang dalam, insider threat. Ya. Jadi pegawai itu juga berpotensi untuk menyebabkan ancaman. Ya. Saya pernah ketemu dulu kasusnya. Jadi ada orang pegawai suatu perusahaan, dia mau berhenti ya. Dia mau berhenti tapi dia menghancurkan email server, kebayang nggak? Dia menghancurkan email server sehingga email server tersebut tidak berfungsi. Nah, orang baru yang baru masuk di sana tuh nggak ngerti apa-apa. Ya. Dipikirnya sistem itu berhenti sendiri gara-gara entah gara-gara listrik, entah gara-gara ada virus dan sebagainya. Terus saya bilang ini nggak mungkin disebabkan oleh virus, ini adalah kesengajaan. Akhirnya setelah cerita beberapa lama ketahuan, ternyata ada orang dalam yang menyebabkan sistem email server tersebut rusak. Untungnya masih ada backup, jadi saya bisa restore. Nah, ini salah satu contoh bahwa ancaman orang dalam itu nggak bisa dianggap sepele, karena orang dalam itulah yang berpotensi untuk merusak sistem lebih besar dibandingkan hacker dari luar. Ya. Tuh. Nah, yang berkaitan dengan kerusakan yang disebabkan oleh orang dalam itu antara merusak perangkat keras atau fasilitas, ya. Kemudian menanam kode yang merusak, kemudian memasukkan data yang nggak benar, menahan data atau bahkan menghapus data, kemudian membuat sistem crash, mengubah password sehingga yang lain nggak bisa mengakses. Ini merupakan contoh-contoh sabotase yang dilakukan oleh pegawai.
hacker yang tidak bertanggung jawab itu juga bisa. Kalau hacker ini menyerangnya dari luar, dia nggak mungkin dari dalam, dia nggak bisa akses dari dalam. Nah, dia bisa melakukannya secara networking ya, dia nyari-nyari celah gitu. Nah, hacker yang tidak bertanggung jawab ini ada beberapa kategori. Yang pertama itu adalah attacker, kemudian bot network operator, kemudian kelompok kriminal, ada juga badan intelijen rahasia negara lain, phisher, pemancing, kemudian spammer, kemudian orang yang membuat kode-kode virus, ya, spyware, teroris, dan juga mata-mata industri. Ini adalah contoh-contoh malicious hacker ya, orang-orang yang dari luar yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ada malicious code. Nah, ini adalah kode-kode yang program yang sifatnya merusak virus ya, kemudian namanya Trojan horse, atau bom waktu, dan software yang lain ya. Nah, malicious code itu ada virus ya, kemudian Trojan horse, bom waktu, logic bom, kemudian ada ransomware. Nah, virus ini merupakan salah satu jenis malicious code, program yang dia menggandakan dirinya sendiri dan menginfeksi komputer ya, tanpa izin atau pengetahuan dari si user. Nah, virus ini menyebabkan ya data bisa terhapus atau rusak. Kemudian dia mengirimkan email blast ke kontak yang ada di aplikasi email tersebut dan menyebarkannya ke yang lain, atau menghapus apapun yang ada di hard disk. Banyak sekali contoh virus yang sudah bertebarannya di sekitar kita. Ini bukan virus biologi, tapi maksudnya virus komputer ya. Nah, berikutnya Trojan horse, sesuatu yang tampaknya berguna, nah tapi sebenarnya di belakang itu dia berfungsi merusak. Misalkan ada aplikasi game yang menarik, tapi sebenarnya di belakang dia mencuri data atau bahkan menghapus data. Mungkin pernah nonton film Troy ya. Jadi di film tersebut ya, Sparta dikirimin kuda ya, patung kuda besar, seolah-olah itu adalah hadiah, tapi di dalam ternyata ada pasukan. Nah, begitu udah masuk ke ibu kota Sparta, pasukan Troy tersebut keluar dari kuda tersebut dan menduduki negara tersebut. Ini dulu sejarah asalnya Trojan horse, kuda Trojan. Trojan itu dari istilah negara Troy. Itu. Nah, kemudian worm. Nah, worm itu kode yang bisa menggandakan dirinya sendiri, yang biasanya menggunakan mekanisme jaringan untuk menyebarkan. Jadi bedanya dengan virus, nah kalau virus misalkan ada attachment kita klik itu baru berjalan ya, tapi kalau worm nggak perlu klik apapun, tiba-tiba data lenyap aja seperti itu. Jadi dia nggak butuh trigger. Jadi kalau virus butuh trigger, tapi worm itu nggak butuh trigger, menyebar otomatis. Nah, kemudian logic bomb, kode yang ditanam, kalau dia terpenuhi kondisinya, maka akan meledak di tanggal dan jam tertentu. Jadi misalkan begini, ada pegawai mau keluar seminggu lagi, nah begitu saya sudah keluar tanggal sekian, hapus data ini. Nah, seperti itulah kejadian logic bomb
Jadi sama seperti bom waktu ya, kalau bom waktu yang dipasang di sama teroris misalkan meledak ya berdasarkan tanggal dan jam. Jadi ledakan itu mengakibatkan ya kerusakan. Nah, tapi kalau bom waktu ini juga meledak di tanggal dan waktu yang sudah ditetapkan, tapi tidak meledak ya seperti bom beneran, tapi meledaknya itu data hapus seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini sering kejadian akhir-akhir ini yang namanya ransomware. Jadi file yang kita miliki itu dienkripsi dan si orang yang membuat ransomware itu minta tebusan. Misalkan dia minta Bitcoin atau minta uang dolar dan sebagainya. Ya. Jadi data kita itu dibuat seperti tawanan ya. Harus menukarkan uang supaya data kita balik lagi. Ini yang sering kejadian. Makanya data itu harus sering di backup ya. Nah, kemudian contoh threat source dan event yang non adversarial itu pertama adalah error dan kelalaian ya. Kemudian kehilangan physical dan infrastruktur support, contohnya yang non adversarial. Kemudian berdampak ke sharing dari personal privacy dari informasi, itu yang non adversarial. Nah, kemudian berikutnya itu adalah vulnerability. Nah, vulnerability itu apa? Tadi kita bicara threat ya, sekarang kita bicara vulnerability. Nah, vulnerability itu adalah kelemahan dari sistem. Jadi ada celah keamanan. Kalau celah itu dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak, maka information security itu terancam ya. Jadi kalau dieksploit ya atau dimanfaatkan oleh threat source, nah, maka vulnerability ini menjadi berbahaya ya. Nah, vulnerability itu terdapat di banyak hal, di perangkat keras, di perangkat lunak, orang, di jaringan, di site atau lokasi, dan juga organisasi. Nah, kalau di perangkat keras, itu perangkat keras itu kelemahannya itu apa? Debu ya, sama kelembaban. Saya pernah ketemu ruangan data center di mana ada kelembapan yang entah itu di bawah standar atau seperti apa, sehingga menyebabkan motherboard dari server itu berkarat. Ya, kebayang. Jadi diganti berkali-kali, server itu tetap berkarat. Nah, itu gara-gara kelembabannya nggak benar di ruangan data center tersebut. Ya, itu pernah kejadian. Kemudian debu juga mengancam dari perangkat keras. Kalau nggak dibersihkan atau nggak ada maintenance, debu itu bisa merusak perangkat keras. Kebayang bertahun-tahun server nggak dibersihkan, itu tebal debunya itu bisa 2 mm ya. Saya juga pernah ketemu itu, terutama di lokasi-lokasi yang nggak pernah tersentuh manusia, contohnya di pabrik ya, komputernya udah berdebu karena bertahun-tahun nggak pernah dibersihkan. Nah, storage yang tidak terlindung itu juga vulnerability di perangkat keras. Jadi misalkan nggak ada kunci di ruangan dan sebagainya. Ancaman lain adalah vulnerability kepanasan, overheating. Kebayang kalau nggak punya data center, nggak punya pendingin, terus server ditaruh di dekat mesin pabrik, kebayang panasnya seperti apa ya. Nah, kemudian perangkat lunak, ancamannya itu apa? Kelemahannya, pengujiannya nggak cukup,
kemudian codingnya itu nggak aman, kemudian audit trailnya itu lemah di perangkat lunak, kemudian rancangannya itu nggak sempurna, ya. Itu merupakan vulnerability dari software, ya. Nah, celah keamanan untuk orang atau people itu adalah proses rekrutmennya itu nggak benar juga. Kemudian security awareness-nya juga nggak cukup, dan ancaman dari orang internal. Nah, di jaringan yang menjadi vulnerability adalah jalur komunikasi yang tidak diproteksi, kemudian network arsitekturnya nggak aman, yaitu di network. Kalau di site itu ancaman dari bencana alam, misalkan banjir, gempa bumi, ya. Kemudian power source listrik, ya, dari PLN sering mati misalkan, nggak punya listrik cadangan, bahaya juga. Nah, kemudian di organisasi apa aja vulnerability-nya, ya, itu nggak ada audit, ya. Kemudian contingency plan tuh nggak punya. Nah, attack ini ancaman yang sifatnya aktif, ya. Nah, attack itu apa? Attack itu didefinisikan sebagai activity yang nggak sah, yang mencoba untuk mengumpulkan, mengganggu, kemudian menghalangi, mengurangi atau menghancurkan sumber daya informasi atau sistem informasi itu sendiri, ya. Jadi sifatnya aktif. Kalau masih threat itu ya istilahnya namanya juga ancaman. Ancaman bisa kejadian, bisa enggak, ya kan. Tapi kalau attack ini benar-benar udah terjadi serangan. Jadi kalau misalkan ada orang nelpon ke bandara, saya mau ngebom nih. Nah, tapi kalau udah terjadi ledakan, nah itu udah serangan beneran, itu attack beneran, ya. Seperti itu. Nah, attack itu macam-macam, ada spoofing, kemudian man in the middle, kemudian spam dan phishing, denial of service, kemudian distributed DOS, social engineering, terorisme, dan juga bencana alam. Bencana alam juga termasuk dari attack. Spoofing itu penipuan, ya. Jadi bagaimana si hacker dari luar bisa menipu seolah-olah jalur trafficnya itu berasal dari dalam. Spoofing. Kemudian man in the middle, nah dia memantau jaringan, ya, dan bertindak di tengah-tengah. Jadi dia mengendus-endus paket, ya, dan memodifikasi paket tersebut. Itu dari man in the middle. Kemudian yang berikutnya itu adalah ancaman spam. Ini email-email yang sampah, email-email junk, email-email bulk mail, email-email yang sifatnya ngiklan, ya. Itu juga bisa menjadi ancaman. Kalau phishing itu sifatnya email yang menipu, ya, memancing orang untuk mengklik sesuatu dan sebagainya. Dari sanalah biasanya munculnya virus dan sebagainya, ya. Nah, denial of service itu menyebabkan sistem itu tidak berfungsi. Jadi ibarat kita kalau digebukin 1000 orang, ya, pasti tewas, ya. Sistem juga seperti itu. Digebukin ribuan paket atau jutaan paket yang nggak benar, maka sistem bisa crash. Denial of service. Nah, kalau menyerangnya dari ratusan negara,
serangannya dari ratusan negara. Nah, ini disebut dengan distributed denial of service. Jadi hackernya itu misalkan mau menyerang Israel atau menyerang Amerika seperti itu. Nah, kalau dari ratusan negara hacker-hacker tersebut bekerja sama, nah ini bisa menyebabkan distributed denial of service. Nah, kemudian social engineering ini rekayasa sosial. Rekayasa sosial ini menipu ya, seolah-olah menipu. Jadi kalau misalkan ada orang nelpon ngaku-ngaku dari departemen IT, minta reset password dan sebagainya seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh dari social engineering. Nah, ini yang menyerang secara fisik, terorisme. Contohnya kejadian 11 September ya, atau di Jakarta, Marriott ya, kemudian bom Bali, contoh-contoh terorisme menghancurkan fisik dari fasilitasnya. Bencana alam, banjir, gempa bumi, ya, tsunami, meteor jatuh, dan juga tornado, topan itu merupakan contoh serangan dari bencana alam. Nah, banjir yang sering sekali menimpa Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia yang lain ya, terutama yang rendah. Kemudian gempa bumi kejadian di Jepang ya. Di kita pun kejadian di gempa Lombok ya, kemudian gempa Palu ya, itu yang merusak fasilitas. Tsunami Jepang sering sekali. Kemudian tahun 2004 tsunami Aceh dan juga tsunami Palu yang di negara kita ya. Tornado atau topan jarang di Indonesia mungkin, tapi di Amerika itu sering sekali kejadian seperti ini. Meteor jatuh di Amerika kejadiannya, tapi kalau di Indonesia jarang. Nggak pernah saya dengar ya tiban meteor. Nah, orang-orang yang bertanggung jawab di bidang information security ini ada beberapa. Pertama itu ada namanya information security officer di level staff, kemudian supervisor di level menengah, kemudian ada manager information security di level manajemen, kemudian information security director atau tingkat direktur IT, direktur security ada di perusahaan biasanya. Kemudian ada security engineer dan juga ada security administrator. Ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab di information security. Nah, nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya di kuliah information security ini kita akan bahas ya. Nah, dalam rangka prinsip-prinsip tadi ya, CIA tadi, nah maka kita akan kenal yang namanya AAA. AAA ini bukan baterai yang kamu pakai ya, tapi ini singkatan dari authentication ya. Kemudian authorization dan juga accounting atau auditing. Ini AAA yang ada di information security. Nah, autentikasi itu adalah memeriksa identitas si user. Apakah boleh mengakses sistem atau tidak. Jadi dia harus membuktikan dirinya bahwa dia memang orang yang terdaftar di sistem tersebut. Nah, autentikasi itu ada yang single factor dan juga multi
faktor atau faktor ke atasnya. Nah, kalau single faktor itu orang untuk membuktikan bahwa dirinya memang orang tersebut itu menggunakan yang namanya what you know. What you know itu apa? Kombinasi username dan password biasanya, atau ada security question yang harus dijawab oleh orang tersebut. Ini apapun ya sering kita gunakan ya. Nah, username kalau di komputer ada username lokal di PC ya. Seperti ini. Dan ada juga yang sifatnya jaringan, itu domain active directory, domain services seperti ini. Jadi dia login menggunakan nama domain dan username-nya. Ya, misalnya seperti ini formatnya domain / username atau user namanya @domain.com, atau dia login menggunakan first name dan last name-nya. Kalau yang menggunakan login domain atau dari LDAP itu juga bisa, atau dari radius. Nah, kemudian password policy. Nah, pada saat user login kan harus menggunakan password. Nah, password ini diatur oleh namanya policy. Kompleksitasnya itu seperti apa, kemudian minimal password, panjang passwordnya itu berapa, kemudian umur password itu minimal berapa, terus maksimal password age, misalkan 1 bulan harus ganti password atau 2 bulan sekali harus ganti password. Kemudian password history, misalkan passwordnya itu pertama dia password ABC, kemudian yang kedua pakai DF. Nah, sampai 10 kali baru yang ke-11 baru bisa ganti ABC lagi, seperti itu password history. Nah, kalau two factor authentication, dia selain password juga harus menggunakan apa yang disebut dengan what you have. Jadi nggak cukup what you know, tapi harus punya what you have. Nah, what you have itu apa? Misalkan contohnya pakai token. Mungkin kamu pernah pakai token dari Klik BCA ya, atau RSA Secure ID. Ya. Dan juga menggunakan biometrik. Jadi bisa menggunakan retina, fingerprint, pengenalan wajah, DNA, ya, atau lengan dan juga suara. Itu faktor authentication seperti itu. Nah, ini contoh perangkat dari RSA Secure ID, dia kayak token seperti ini, keluar angka secara acak terus menerusnya seperti itu. Jadi selain masukkan password juga harus memasukkan angka yang muncul di token ini, yang mirip dengan punyanya BCA itu tokennya. Nah, kemudian ada pengenalan sidik jari. Nah, Fujitsu, laptop Fujitsu punya namanya Palm Secure. Ya, jadi dia kita login tuh bisa menggunakan sidik jari. Ya. Jadi nggak harus, bukan nggak harus ya. Jadi nggak usah lagi menggunakan username dan password, cukup dari pengenalan sidik jari kita. HP juga punya yang namanya Simple Pass. Nah, seperti ini. Laptop HP menyediakan fingerprint scan seperti ini, sama seperti Fujitsu ya. Nah, kalau lengan secara keseluruhan ini pakai palm scanner namanya. Jadi yang dibaca itu satu tangan. Kemudian baca scan retina. Waktu kita ngerekam ektp juga, KTP elektronik juga direkam seperti ini. Tapi ini khusus untuk pembacaan yang misalkan masuk ke area data center, scan retina dulu baru bisa masuk seperti itu.
Kemudian pengenalan wajah. Ini kalau di Windows 10 dan Windows 11 ada namanya Windows Hello. Jadi kita bisa login dengan menggunakan face recognition, tapi harus menggunakan kamera yang mendukung ya. Kemudian pengenalan suara. Nah, kalau pengenalan suara ini agak repot juga karena menurut saya kalau kita lagi batuk atau flu berat dan sebagainya suara berubah. Nah, yang ekstrim itu menggunakan DNA. Nah, kebayang setiap kali masuk data center tangan kita dicolok untuk dapatkan darahnya dan dianalisis DNA-nya. Kalau memang itu darah kita ya kita diizinkan masuk. Ini ekstrim sekali ya. Nah, itu beberapa teknik autentikasi yang menggunakan two factor. Nah, kemudian kita bicara otorisasi. Nah, kalau otorisasi ini beda dengan autentikasi. Nah, kalau autentikasi itu kita buktikan dulu siapa kita orang yang terdaftar atau enggak. Tapi kalau otorisasi, kalau kita pun udah masuk, kita belum tentu bisa ngapa-ngapain. Jadi misalnya gini, kita bisa masuk rumah, tapi di dalam rumah kita mau masuk kamar, mau ngapain, belum tentu bisa. Seperti itulah otorisasi. Ya. Nah, otorisasi itu kita dikasih izin akses atau enggak, itu situ masalahnya. Ya. Nah, otorisasi itu biasanya menggunakan yang namanya ada ACL atau Access Control List. Ya. Jadi ada daftar, kita boleh ngapain apa aja, barulah kita diotorisasi di sana. Ya. Nah, biasanya diimplementasikan di file sharing, folder sharing ya, di partisi NTFS dan self folder, kemudian di proxy server, di email server, di router, di switch, dan di firewall. Itu ada ACL, kita boleh ngapain dan sebagainya. Nah, kalau di file server contohnya seperti ini, ada security, ya, kemudian ada group ataupun user yang diizinkan untuk ngapain aja. Jadi permission list and full control, bisa modify, update and execute, list folder content dan sebagainya ya. Itu ACL-nya. Nah, kemudian yang ketiga itu auditing atau accounting. Jadi apapun yang ada di sistem tersebut bisa dilacak nanti dari lognya ya. Jadi nanti ketahuan ini orang ini menghapus file atau enggak, atau dia merubah file tersebut atau tidak, itu kita bisa track. Tentu saja kalau udah diaktifkan ya fungsi auditingnya. Nah, berbicara tentang keamanan, termasuk keamanan informasi, itu ada beberapa area. Yang pertama itu physical security, nanti kita akan bahas terus di pertemuan kuliah kita. Physical security, kemudian computer security, network security, cyber security. Nah, kalau physical security itu berkaitan dengan perlindungan secara fisik, seperti itu. Apapun kita lindungi ya. Kalau computer security lebih ke arah komputernya. Kalau physical security tidak hanya komputer, aset yang lain juga kita lindungi. Tapi kalau computer security lebih ke arah komputernya. Kemudian cyber security itu lebih ke arah internetnya, sistem-sistem yang terkoneksi ke internet. Nah, kemudian ada banyak peraturan dan standar-standar yang mengatur dari information security ini. Ya, antara lain ISO 27000 series, ya, kemudian PCI DSS,
HIPAA, NIST, kemudian SOX, Sarbanes-Oxley Act, kemudian GSOX, dan juga di negara kita undang-undang ITE. Nah, ISO dikeluarkan oleh Badan Dunia, ya, International Organization for Standardization, dan Internal Electrotechnical Commission yang mengeluarkan standar ISMS Family of Standard yang berkaitan dengan information security. Kemudian PCI DSS ini yang dikeluarkan oleh organisasi Payment Card Industry, ya. Ini yang berkaitan dengan data-data perbankan dan kartu kredit seperti Visa, Mastercard, dan sebagainya. Jadi bank itu harus comply dengan aturan PCI DSS. Kebanyakan, ya, bank dan industri finance, ya, harus comply dengan industri PCI DSS. Kemudian untuk kesehatan ada namanya HIPAA, Health Insurance Portability and Accountability Act, yang dikeluarkan tahun 96, ya, ditandatangani oleh Presiden Bill Clinton di Amerika. Kemudian National Institute of Standards juga mengeluarkan rekomendasi yang berkaitan dengan information security. Sarbanes-Oxley ini yang berkaitan dengan undang-undang, ya, yang berkaitan dengan akunting untuk perusahaan publik di Amerika. Dikeluarkan namanya Sarbanes-Oxley Act tahun 2002. Ini setelah kejadian Enron dan sebagainya, ya. Jadi perusahaan publik termasuk juga firma accounting, ya, publik itu juga harus comply dengan standar SOX. Kalau di Amerika ada SOX, kalau Jepang itu punya standar namanya GSOX. Mirip-mirip juga, ya. Jadi versi Jepang dari SOX tersebut dikeluarkan oleh pemerintah Jepang. Nah, kalau di kita Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2008 nomor 11, ya, itu yang mengatur informasi dan transaksi elektronik yang di wilayah hukum negara Indonesia. Nah, tadi kita bicara tentang regulasi dan standar, ya, sebagainya. Nah, untuk sertifikasi di bidang information security itu banyak, ya. Kita bicara tentang security yang sertifikasi yang berasal dari vendor, dan juga dari non-vendor certification. Nah, kalau yang berasal dari vendor, dari perusahaan, itu adalah dari Cisco, kemudian dari Microsoft, IBM, Red Hat, Oracle, Checkpoint, dan juga yang dari Palo Alto, kemudian Juniper, Fortinet, Kali Linux, Symantec, ya. Itu yang berasal dari vendor. Nah, kalau non-vendor certification itu antara lain yang dikeluarkan oleh lembaga ISC2, kemudian CompTIA, ISAKA, BNSP. Itu punya Indonesia, ya, BNSP, SANS, GIA, dan juga ISI Council. Jadi ada banyak sekali security certification yang dikeluarkan oleh non-vendor. Nah, jadi saran saya kalau kamu mau menekuni bidang information security,
itu kamu harus ngambil sertifikasi security tersebut ya, baik yang dikeluarkan oleh vendor-vendor maupun non vendor certification ya. Kenapa? Karena nanti itu kamu akan diakui sebagai pakar dari information security, dan juga kamu di dalam proses sertifikasi tersebut akan mendapatkan pengetahuan yang berkaitan dengan information security, termasuk tadi saya sempat menyinggung beberapa role atau peran di information security. Jadi untuk misalkan information security officer itu ada sertifikasinya, information security manager itu ada sertifikasinya, information security director ada sertifikasinya, security engineer ada sertifikasinya, kemudian security administrator juga ada sertifikasinya, dan sebagainya. Jadi di tiap-tiap role itu ada sertifikasi yang berkaitan dengan mereka masing-masing di bidang information security. Jadi kamu harus ambil ya. Nah, kemudian contoh security certification yang non vendor ada CISP, Certified Information System Security Professional, yang dikeluarkan oleh ISC. Kemudian CSM, Certified Information Security Manager, yang dikeluarkan oleh ISAKA. Security Plus ini sertifikasi dari CompTIA. Kemudian Certified Ethical Hacker ya, dan Certified Hacking Forensic Investigator. Nah, dua sertifikasi ini dikeluarkan oleh Easy Council. Ini adalah sertifikasi yang sangat terkenal di dunia security atau information security. Kamu sebaiknya punya 5 sertifikasi security seperti ini ya. Jadi apa yang kamu kerjakan di bidang information security ini diakui. Kalau kamu sekarang masih mahasiswa, saran saya pelajari supaya nanti kamu pas pada saat bekerja itu kamu siap untuk mengambil sertifikat security seperti ini. Kemudian ada OSCP itu juga dikeluarkan ya, oleh vendor open source. Nah, kalau yang berasal dari vendor itu ada sertifikasinya Cisco ya, CCNA Security, CCNP Security, dan CCIE Security. Kemudian Juniper punya JNCIA, JNCIP, JNCI Security. Kemudian ada Checkpoint, CCSA, CCSE, CCS, CCS, CCIS, dan Checkpoint. Vendor Checkpoint. Kemudian Palo Alto itu punya sertifikasi PCCIT, PCNSA, PCSAE, PCNSE, dan PCCSE. Kemudian untuk Fortinet itu punya Network Security Engineer level 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Nah, jadi inilah security certification yang berasal dari vendor. Nah, pertanyaannya kita yang mau ngambil yang mana gitu. Kalau saran saya dua-duanya bisa diambil, baik yang dari non vendor maupun dari vendor. Tapi biasanya kalau misalkan kita track kita di Cisco ya misalkan, nah, jadi Cisco itu kan punya track CCNA itu ada yang routing switching atau CCNA enterprise sekarang itu ya, CCNA enterprise dan CCNA collaboration ya. Kemudian ada CCNA security, data center, service provider, dan sebagainya. Tracknya itu seperti itu. Nah, salah satu tracknya itu adalah security. Jadi kalau kamu konsisten di Cisco, ambil semua tracknya termasuk track security.
Jadi kamu paham semua di situ dengan perangkat-perangkat Cisco, Juniper juga sama, Fortinet juga sama. Ya, kamu ambil track yang berkaitan dengan security juga, selain ambil track yang lain. Biasanya track dasarnya itu adalah routing dan switching. Ya. Nah, tapi kalau kamu concern, ambil semuanya termasuk yang security-nya ya. Nah, mungkin itu dulu pertemuan kita, ya, pertemuan pertama di mata kuliah Information Security. Ya. Nanti selanjutnya kita ketemu lagi di pertemuan kedua dan sampai 14 di satu semester kali ini ya. Semester ini khusus tentang Information Security. Nah, buat kamu yang udah nonton video ini, kamu bisa kasih like, terus komentar kamu tentang video ini saya tunggu. Bagikan video ini ke teman-teman kamu agar mereka juga belajar apa yang kamu tahu. Kunjungi blog saya, linknya ada di bawah video ini juga, dan pastikan buat kamu yang tadi belum subscribe, diklik tombol subscribe-nya ya, yang ada di bawah video ini, dan bunyikan bell-nya. Jadi kalau ada video baru dari saya, muncul notifikasinya di YouTube. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.